Selamat pagi Jemaat GKI Diponegoro yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Majelis Jemaat GKI Diponegoro telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan gereja sampai tanggal 31 Maret 2020 dan mengalihkan ibadah minggu di lokasi gedung gereja menjadi ibadah secara online. Sebagian besar dari kita tentu tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti ini harus terjadi. Tapi biarlah kita bisa sama-sama memahami bahwa ini semua kita lakukan sebagai upaya kita untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan social distancing dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Kami menyadari bahwa ini adalah keputusan yang berat. Tapi marilah kita juga mengimani bersama bahwa inilah cara kita mengasihi bangsa Indonesia yang juga dikasihi oleh Allah. Bila hari ini kita diizinkan untuk mengalami ibadah secara online, biarlah kita menyadari betapa berharganya makna persekutuan bagi umat Tuhan saat ini. Mari jemaat kita masuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Allah Maha Kasih,
Kami umat-Mu yang sudah Kau panggil untuk menjadi persekutuan beriman, kami percaya kami menjadi umat Tuhan bukan karena kami ada di tempat ini, tapi sekalipun terpisah oleh jarak dan tempat, kami tetap dipersatukan oleh iman dan kasih di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, kepadamu kami datang dalam realita hidup yang kami sedang hadapi saat ini. Tolonglah tuntun kami dalam membaca, merenungkan akan firman-Mu, agar kiranya kami dapatkan kekuatan dan peneguhan di dalam kehendak-Mu, dalam kami menyikapi situasi kondisi hidup kami, agar kami tetap berpengharapan yang kuat kepada Allah. Ya Allah, berbicaralah, kami mendengar. Amin. Firman Tuhan terambil dari pembacaan Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga.
Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. kata mereka kepadanya. Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. katanya. Aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang berpegang pada firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mata adalah salah satu dari panca indera yang Tuhan berikan untuk melengkapi kita dalam menjalani aktivitas hidup. Tentu dengan melihat, punya indera penglihatan, kita jauh lebih mudah dalam melakukan segala aktivitas hidup ini. Dan dengan melihat kita jadi tahu apa yang ada di dekat kita atau di sekeliling kita, dan bisa juga menyikapi bila ada hal-hal yang beresiko atau berbahaya di sekeliling kita. Kita bisa bayangkan mereka yang mengalami gangguan dengan indera penglihatannya, apalagi mereka yang sejak lahir tidak memiliki indera penglihatan. Tentu alangkah sulitnya mereka untuk mengetahui dan mengenali berbagai benda ataupun kondisi yang ada di sekeliling hidupnya. Nah, di masa kini ada banyak peralatan dan fasilitas yang disediakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami masalah dengan indera penglihatannya, agar mereka tertolong bisa beraktivitas secara mandiri.
Tapi di masa lalu, di zaman Tuhan Yesus, tentulah sarana dan fasilitas itu pasti belum ada. Dan karenanya kita bisa memahami orang yang tidak bisa melihat sejak lahirnya, seperti yang dalam cerita kisah Yohanes pasal 9 tadi, orang itu tentu kondisinya sangat-sangat terbatas. Ia bergantung dari belas kasihan orang-orang lain yang ada di sekeliling hidupnya. Ia hidup mengemis setiap harinya. Ia makan dari apa yang diperolehnya hari itu. Dan barangkali itu pun belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari itu. Apalagi untuk berpikir menyiapkan atau menyediakan atau menyimpan makanan untuk berhari-hari. Ketidakpastian akan perolehan uang dari hasil mengemis adalah hal yang biasa bagi orang ini. Berhadapan dengan ketidakpastian adalah hal yang sangat mencemaskan dan menakutkan bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang yang buta sejak lahir dalam cerita di Yohanes 9 ini, ia sudah mengalaminya seumur hidupnya. Jadi ia sudah terbiasa dengan ketidakpastian akan masa depannya. Ia sudah terbiasa mengalami ketidakcukupan dan ketidakpedulian dari orang-orang yang ada di sekeliling hidupnya. Ia terbiasa dengan kekecewaan dan penderitaan hidup. Dan justru karena itu ia menjalani hidupnya dalam kepasrahan, bukan lagi dalam kepanikan, karena sudah terlalu terbiasa. Ia tidak terbelenggu oleh ketakutan akan hari esoknya, mau makan apa, tidak peduli dia. Bahkan ia nampaknya sudah tidak peduli lagi akan ada harapan untuk bisa melihat. Tidak ada satupun permohonan diucapkannya ketika dia bertemu Yesus dalam kisah Yohanes 9 tadi. Dia baru bersuara sesudah dia disembuhkan oleh Yesus, sesudah dia bisa melihat. Kondisinya yang tidak bisa melihat sejak dia dilahirkan sudah merenggut sebagian besar dari kualitas hidupnya. Kondisi itu adalah melumpuhkan kemampuannya, bahkan mematikan segenap potensi dirinya. Ia hidup tapi seakan-akan dia sudah mati. Baik karena ketiadaan penglihatan yang tentulah membatasi aktivitas hidupnya, maupun karena perlakuan dari komunitas sekelilingnya yang kerap mengaitkan kondisinya yang tidak bisa melihat sejak lahir dengan perkara dosa. Bisa dikatakan dia mengalami penderitaan berlapis. Dia menderita secara jasmani dan tentu saja itu berdampak membatasi juga hidupnya secara sosial dan ekonomi. Dia juga harus menderita lagi secara spiritual karena stigma berdosa yang kerap dilekatkan padanya. Makanya pertanyaan para murid kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya? Mengapa dia terlahir buta?" Dan di sini kita melihat bahwa Yesus menjawab dengan tegas bahwa keadaan orang itu tidak ada hubungannya dengan perkara dosa, tapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Yang Yesus maksudkan adalah pekerjaan Allah, karya Allah dalam dunia ini terus dilakukan dan dikerjakan Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan dan kondisi hidup ciptaannya. Keadaan baik ataupun tidak baik, keadaan ideal ataupun tidak ideal. Karya dan kuasa Allah tidak hanya ada dalam satu keadaan saja. Bahwa karya Allah dalam berbagai bentuk itu ada dan nyata dalam seluruh peristiwa hidup yang kita alami. Saudara, bukankah kita juga membaca sejak awal penciptaan ketika kondisi bumi ini dikatakan oleh kitab Kejadian belum berbentuk, gelap gulita, roh Allah melayang-layang di atas samudra raya, tohu wabohu. Dengan kata lain, kondisi itu tidak beraturan, chaos, menakutkan. Roh Allah sudah ada saat itu. Dan keadaan buruk serta menakutkan itu tidaklah datang dari Allah. Dan kita yakin bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak baik dan menakutkan itu mau menunjukkan itulah sifat Allah. Dia sudah ada. Dia ada di tengah-tengah kondisi yang tidak baik itu. Karena apa? Karena dia mencintai ciptaannya. Dia tidak membiarkan kondisi yang tidak baik tetap berlangsung tidak baik. Dia akan berkarya, dia bertindak mengubah yang tidak baik menjadi baik. Mentransformasikannya. Dia menatanya perlahan demi perlahan, satu demi satu sehingga berangsur-angsur menjadi tertata, menjadi baik, menjadi tertib, menjadi indah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya mendatangkan kebaikan bagi seluruh hidup ciptaannya.
Nah, semua keadaan di bumi sesungguhnya tetap dalam kendali dan tidak di luar pengetahuan Allah. Saya kira itu poin pertama bagi kita yang menjadi pegangan bagi kita semua, bahwa tidak ada satu keadaan atau kondisi di luar pengetahuan Allah. Dan pastinya Allah tidak akan membiarkan hal yang buruk terus merusak dan menghancurkan kehidupan yang dikasihi Allah. Allah terus bekerja, Allah turut bekerja dalam segala pekerjaan kita, ciptaannya, dalam mendatangkan kebaikan bagi kehidupan ini. Kondisi orang yang buta itu pun tidak di luar pengetahuan Allah. Hidupnya tetap dipeliharakan oleh Allah dalam seluruh perjuangannya mempertahankan hidup. Kedua, kita melihat ada kata melihat. Kata melihat mendapat penekanan teologis yang penting dalam kisah ini. Injil Yohanes pasal 9 dibuka dengan keterangan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi Yesus yang melihat orang yang buta itu. Nampaknya keterangan Yesus melihat hendak menunjukkan penekanan bahwa ada tindakan inisiatif dari Allah yang hendak menyatakan atau menyampaikan belas kasih-Nya. Jadi kata Yesus melihat orang yang buta sejak lahir di ayat 1 menunjukkan pekerjaan Allah tidaklah dimulai karena inisiatif si orang yang buta itu yang sedang mengemis, tapi dimulai dari inisiatif Yesus yang melihat orang yang buta itu. Dan tujuan dari inisiatif Yesus adalah agar manusia bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Artinya apa? Inisiatif untuk bertindak dan menolong datang dari pihak Allah. Dinyatakan bagi orang yang dalam kondisi hidup yang terhimpit, dalam kondisi yang lemah dan terbatas. Dalam kasus ini, dalam peristiwa ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Di sini kita bisa melihat poin yang kedua. Allah bukanlah Allah yang pasif, Allah yang hanya menunggu umatnya berseru dan memohon-mohon, mengemis-ngemis datang kepadanya. Bukan. Tapi Allah adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif dan proaktif bertindak, melihat, memperhatikan dan menyatakan karya pertolongannya. Pengemis itu tidak bersuara apapun saat Yesus melewatinya. Padahal dalam banyak kisah di Injil berkali-kali kita temukan di mana ketika Yesus lewat bersama rombongannya di sebuah tempat, mestinya ada banyak suara hiruk-pikuk yang menyertai rombongan Yesus. Dan tentulah suara-suara tersebut juga didengar oleh orang yang ada di sekitar itu. Orang yang memanggil-manggil nama Yesus, minta disembuhkan, minta dijamah, minta dipulihkan. Harusnya juga terdengar oleh orang yang buta yang tidak bisa melihat yang sedang mengemis itu. Namun nampaknya harapan dia untuk bisa melihat itu sudah redup pada diri orang tersebut. Sehingga dia tak bersuara apapun meminta kesembuhan pada Yesus. Namun disinilah kita bisa melihat meskipun hidupnya terabaikan dan tak lagi berharap akan masa depannya, ternyata Yesus melihatnya. Yesus melihat hidupnya. Dengan kata lain, ada sebuah pesan penting bagi kita pembaca teks ini. Tidak ada kehidupan yang tersembunyi di hadapan Allah. Dengan tegas Yesus mengatakan, kedatanganku adalah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dialah yang mengutusku. Sehingga tindakan pemulihan untuk orang yang tak lagi berani berharap pun tetap dilakukan oleh Yesus. Dan justru dengan Yesus melihat orang yang buta itu, lahirlah karya pemulihan yang berdampak. Bukan hanya bagi hidup orang itu, tapi juga bagi semua orang yang melihat orang itu. Ia bukan hanya dapat melihat secara jasmani, secara indrawi. Tapi lebih jauh orang itu dicelikan Yesus juga secara rohani, secara spiritual. Ia dapat melihat dan mengenali Allah lah yang sedang berkarya di dalam diri Yesus. Untuk lebih mudah memahaminya, ada dua kata Yunani untuk melihat, blepo dan horao. Blepo artinya melihat dengan mata indrawi, dengan mata jasmani ini. Sedangkan horao artinya melihat secara spiritual, secara rohani. Nah, orang itu dapat melihat bukan hanya secara indrawi, secara jasmani, tapi dia juga melihat secara spiritual, secara rohani. Dia mampu melihat kasih dan kuasa Allah yang sedang dinyatakan untuknya melalui atau oleh Yesus.
Artinya orang itu sudah bisa melihat pekerjaan Allah dalam diri Yesus. Dia melihatnya secara rohani. Dia mengenali Yesus sebagai orang yang datang dari Allah, diutus Allah untuk menyatakan dan menghadirkan karya Allah. Dengan tegas ia menyatakan keyakinan dan pendapatnya tentang Yesus ketika orang-orang Farisi bertanya kepadanya, "Menurutmu siapa Yesus?" Maka dia mengatakan, kalau Yesus tidak datang dari Allah, kalau Yesus dianggap orang berdosa, bagaimana mungkin Yesus mencelikkan mataku yang buta sejak lahir? Jadi bagi orang yang sudah disembuhkan itu, bagi dia pribadi, dia tidak peduli, dia tidak pusing bila orang-orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang datang dari Allah. Tapi bagi dia pribadi, dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dia sujud menyembah Yesus. Dan tanpa ragu-ragu dia mengatakan di hadapan Yesus, "Engkaulah Tuhan." Dan dia sujud menyembah Yesus. Yesus bukan cuma sekedar sosok orang biasa atau nabi seperti yang diucapkannya di awal ketika ditanya oleh orang-orang Farisi. Nah, bagi orang yang sudah bisa melihat itu, Yesus bukan hanya membuatnya bisa melihat terang secara harafiah, secara mata indrawi. Tapi baginya, Yesuslah sang terang dunia, sumber hidup yang menuntun dia berjalan dalam terang Tuhan. Meski itulah kali pertama dia berjumpa dengan Yesus. Tapi bagi orang itu, perjumpaannya dengan Yesus itu sudah menolongnya berjumpa dengan Allah yang datang ke dunia dengan kasih dan kuasanya, yang memulihkannya, yang menyelamatkan hidupnya, yang membangkitkan kembali harapan imannya. Sehingga dia bisa mengakui dan bisa mengatakan, bersaksi, Yesus adalah Tuhan. Sebaliknya orang-orang Farisi, termasuk para tetangga-tetangga orang yang sudah disembuhkan itu, yang melihat karya pemulihan Yesus yang terjadi pada dirinya, orang-orang itu bisa melihat secara indrawi, secara mata jasmani. Tapi sayangnya mereka tidak mampu melihat secara rohani atau secara spiritual. Akibatnya apa? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Bahkan sekalipun orang-orang itu telah melihat karya pemulihan ajaib yang Yesus lakukan pada diri orang yang buta sejak lahir itu. Mereka tetap mengeraskan hatinya dalam pendapat dan keyakinannya, menolak untuk percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah orang yang diutus Allah datang ke dunia. Dan akibatnya mereka tetap tinggal dalam kegelapan karena tidak beroleh terang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari firman hari ini? Berefleksi dari kisah orang yang buta sejak lahir dan dipulihkan oleh Yesus. Dia yang tadinya adalah sosok pribadi yang tidak lagi berani berharap akan masa depannya karena sudah sejak lahir dia terbiasa dengan kondisinya yang menderita. Tapi Yesus melihatnya dan Yesus mencelikkan matanya. Sesungguhnya tak satu pun kondisi hidup manusia yang tidak dilihat oleh Allah. Allah itu melihat kehidupan seluruh ciptaannya. Allah proaktif dan berinisiatif bertindak. Allah tak pernah mengabaikan atau membiarkan keputusasaan atau penderitaan yang kita alami melumpuhkan atau menghancurkan kehidupan ciptaannya. Allah dapat memakai keadaan dan situasi apapun untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan pekerjaannya yang mendatangkan kebaikan bagi hidup orang yang dipulihkan. Yang saya maksudkan bukanlah semata-mata pekerjaan Allah memulihkan kondisi orang itu dari yang tidak melihat menjadi melihat. Tapi yang saya maksudkan bahwa pekerjaan Allah itu sudah ada pada diri orang itu. Dalam seluruh ketekunannya, kegigihannya, berjuang menjalani hidupnya yang berat dan penuh ketidakpastian. Dalam kepasrahannya pada pemeliharaan kasih Allah yang merawat hidupnya dari hari ke hari. Ia tetap menjalani hidupnya tanpa dihantui oleh kecemasan atau kekhawatiran akan hari esok karena ketidakpastian perolehan dari hasilnya mengemis. Ia bahkan tidak komplain akan keadaannya kepada Yesus ketika dia bertemu dengan Yesus. Tak sedikit pun dia marah atau menggugat Tuhan karena keterbatasan hidupnya akibat kondisi hidupnya itu. Dia jalani keadaannya dalam keberserahan imannya yang tekun dan bersandar pada Tuhan. Tidakkah di situ kita bisa melihat bahwa kasih dan kemurahan Tuhan juga sudah ada padanya, memelihara hidupnya, meneguhkan langkah juangnya. Dia tidak menjadi pribadi yang keras dan sulit hanya karena dia mengalami kondisi hidup yang keras dan sulit.
Dia tetap sebagai pribadi yang rendah hati menjalani kondisi hidupnya. Justru karena itulah Tuhan kemudian mengangkatnya, meninggikannya, dan memuliakannya. Menjadikan hidupnya sebagai kesaksian yang mempermuliakan Allah. Saat ini kita semua di negeri ini dan di banyak negara lain yang terpapar virus COVID-19 menghadapi kondisi yang serba tidak pasti karena pandemi corona yang sudah merambah ke berbagai daerah di negara kita. Entah sampai kapan, bagaimana kita bisa melewati situasi ini? Semua masih misteri bagi kita. Ada banyak hal yang mencemaskan dan menghantui pikiran banyak orang. Apakah saya atau keluarga saya akan tertular atau tidak? Apakah kita bisa bertahan bila masa karantina ini terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan? Bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami semua ini? Sampai kapan keadaan ini akan terus terjadi? Kita semua tidak bisa mendapatkan jawabannya, ketidakpastian. Baiklah kita belajar menjalani keadaan ini dengan spiritualitas seperti yang ditunjukkan oleh orang yang buta sejak lahirnya. Dia tidak banyak komplain dengan keadaannya, tapi yang pasti dia berjuang, berusaha menjalani hari-hari kehidupannya yang serba tidak pasti itu. Sembari dia mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Perjuangan iman bertekun itu adalah kesaksian imannya yang menyatakan kemuliaan Allah, kuasa Allah ada dalam hidupnya. Dan kiranya kita semua juga bisa mempersaksikannya lewat hidup kita yang berani bertekun, yang terus berjuang dalam menghadapi realitas hidup kita meski tidak tahu akan hari esok kita. Kita percaya Tuhan tidak pasif menunggu. Justru lewat keadaan ini Tuhan beri kita kesempatan menyaksikan karya kasih dan kuasa-Nya lewat seluruh perjuangan kita bersama sebagai sebuah bangsa yang terus berusaha menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam keadaan yang berat dan menghimpit kita semua. Bisa jadi akan ada teman kita, tetangga kita, atau keluarga kita yang butuh penguatan dari kita. Bisa jadi akan ada orang-orang yang butuh bantuan kita di masa-masa sulit ini. Bagaimana kasih dan kepedulian kita, kepekaan kita kepada sesama kian terasah dan teruji dalam realitas yang berat. Disitulah iman menjadi bermakna di hadapan Allah. Ketika ada banyak orang dilanda kepanikan dan ketakutan dengan berbagai berita di sekeliling kita yang benar ataupun yang tidak benar. Sebagai orang beriman kita justru dipanggil untuk menyatakan iman lewat tindakan dan ucapan yang bertanggung jawab. Dalam membagikan berita atau informasi yang bisa menguatkan dan memberi masukan yang penting bagi banyak orang. Di sisi lain penting juga kita bijak dan mawas diri, saling mengingatkan agar tidak gegabah dan salah bertindak dalam situasi saat ini. Sebab segala tindakan dan perbuatan kita bisa saja berdampak positif atau negatif, bisa berguna bagi kemanusiaan atau sebaliknya. Lakukanlah segala sesuatu bukan demi ego dan gengsi, apalagi demi tujuan tertentu yang hanya mengabaikan kemanusiaan. Terlebih lagi bila itu menyangkut keselamatan hidup orang lain. Saudara, mari kita bahu-membahu mendukung tindakan gerakan kemanusiaan dengan saling menjaga, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menolong. Supaya masalah yang dihadapi oleh kita sebagai bangsa, bahkan sebagai keluarga besar bangsa di dunia ini bisa sama-sama cepat pulih dan teratasi. Merayakan kehidupan berarti kita pun semua harus siap berjuang memelihara kehidupan. Bila saat ini kehidupan yang sedang kita jalani dan hadapi bersama sedang dilanda penyakit, resiko dan bahaya, maka panggilan kita bersama adalah mari turut menjaga dan mengupayakan jangan sampai semakin banyak orang yang akan terpapar virus. Dengan kita turut memperhatikan saran dan himbauan dari pemerintah kita dan disiplin melakukannya. Mengurangi aktivitas di luar rumah demi menghindari penularan karena sebagian yang tertular dibawa oleh anggota keluarga yang kondisinya sehat dan kemudian terpapar virus di tempat lain dan membawanya pulang ke rumah dan kemudian menularkannya kepada anggota keluarga yang kondisinya jauh lebih lemah. Atau kita mungkin baru berpergian dari tempat-tempat yang beresiko tertular. Kita harus memperhatikan dan mematuhi standar SOP kesehatan dari pemerintah kita. Yang intinya demi kebaikan kita bersama.
Baiklah kita turut serta menghadirkan karya Allah, pekerjaan Allah di dalam situasi dan kondisi hidup yang sedang kita jalani. Karena kita tahu, kita percaya Allah tidak pernah berhenti berkarya dan bekerja. Dan Allah mengajak kita turut serta terlibat dalam segala pekerjaannya yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, bagi kita saat ini. Kiranya kasih dan karunia Allah menyertai kita, memampukan kita terlibat dalam pekerjaannya yang memulihkan dan memberkati kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi firman dengan sebuah nyanyian, Firman-Mu ku pegang selalu. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Mari berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani pengobatan karena terinfeksi virus corona. Tolonglah mereka yang sedang melalui pengobatan dan perawatan, pulihkanlah dan berkatilah. Berikan yang terbaik untuk mereka, beri kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh kembali sembuh dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga yang dicintainya. Kami juga berdoa bagi para medis yang berjuang di garis depan dengan segala resiko, yaitu nyawa mereka dan keluarga mereka sebagai taruhannya. Tuhan, mohon berkat-Mu, lindungilah, beri kekuatan kesehatan untuk seluruh para medis ini. Kami percaya mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan pertolongan dan turut serta mendukung pemulihan bagi mereka yang sedang dirawat dan diobati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit oleh karena berbagai kondisi penyakit yang dideritanya selama ini. Tuhan juga memberkati mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumahnya. Berikan yang terbaik, tolonglah agar kiranya mereka juga diberi kekuatan dan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dampingi seluruh keluarga dan juga pakai mereka sebagai alat berkat-Mu untuk menyatakan kasih dan juga karunia Tuhan. Kami berdoa untuk segenap pemerintah kami, mampukan mereka mengambil langkah-langkah yang tepat, yang strategis, yang terukur, yang bisa menolong mengatasi pandemi COVID-19 ini. Termasuk juga dalam mereka mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 ini di negara kami. Kami percaya semua elemen bangsa yang bahu-membahu bersama dengan pemerintah, dan kami semua sebagai warga bangsa kiranya akan dimampukan untuk mengatasi masalah bangsa kami ini. Tuhan berkati juga semua negara di dunia yang juga sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah belas kasih Allah ada dan nyata, memampukan kami bergandeng tangan, berbagi informasi, dan juga saling menolong untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi sewarga bangsa kami yang kami cintai ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus terganggu proses pendidikannya. Mereka yang harus belajar beberapa waktu ini di rumah.
Tolonglah berikan juga kepada mereka kedisiplinan, kesadaran, pengertian untuk juga saling bekerja sama. Tetap memakai waktunya di rumah belajar dengan tekun. Kalaupun ada proses belajar secara daring, secara online, mampukan mereka juga bisa bertanggung jawab melewatinya, menjalaninya. Mereka yang harus menyelesaikan tugas-tugas akhir ataupun ujian nasional, ujian sekolahnya, Tuhan juga berikan kemampuan mereka sehingga bisa mengerjakan semua tugasnya dengan hasil yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan keluarga mereka masing-masing. Teguhkanlah dalam iman, dalam pengharapan, dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kuatkan, dampingi kami dalam melewati semua ujian dan cobaan ini. Berikan peneguhan bagi kami tetap percaya bahwa kami menghadapinya bersama Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan tidaklah lebih kecil dari segala masalah dan perkara yang kami harus hadapi di dunia ini. Tapi justru disinilah kami belajar beriman kepada Tuhan, meyakini kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah dan perkara yang harus kami hadapi di dunia ini. Tolonglah kami untuk terus bertumbuh dalam iman, justru ketika kami berhadap-hadapan dengan kesulitan dan masalah kehidupan ini. Agar kami tetap bersandar dan dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan jemaat dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa membimbing kami dan juga memberi kami hikmat agar kami tetap berpikir rasional, tidak dilanda kepanikan, tetap bijak dan arif, tetap juga bisa berdisiplin mengikuti arahan dari pemerintah kami. Tuhan, kami menyerahkan juga gerejamu dengan segala aktivitasnya yang saat ini harus terhenti. Dan biarlah kami percaya aktivitas tetap secara online kami lakukan tetap menjadi sebuah kesempatan kami belajar, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Kami terpisah secara jarak dan tempat, tapi kami tetap dipersatukan oleh iman dan kasih Tuhan dalam Kristus. Sebab dalam roh dan kebenaranlah kami menyembah Allah. Dan biarlah semua itu semakin menguatkan dan meneguhkan kami dalam iman percaya kepada Allah. Inilah doa dan syafaat kami ya Allah yang kami naikkan dalam Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita lanjutkan dan masuki ibadah kita yang sejati. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai langkah hidup kita, langkah iman kita dalam pengharapan penuh kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kuasa Allah Maha Tinggi memimpin hidupmu, memimpin bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi realita hidup saat ini, dalam menghadapi tantangan dan dalam menghadapi pandemi virus corona. Kami percaya juga damai sejahtera Kristus Yesus tinggal di hati, memberi ketenangan, keteduhan, menyatakan karya dan pekerjaan Allah dimanapun kita berada. Kekuatan dan perlindungan Roh Kudus melindungi, menjaga, melengkapi, serta menolong kita dalam menyatakan kesaksian iman yang memberkati kehidupan dimanapun kita berada. Sehingga kemuliaan bagi Allah nyata melalui seluruh hidup kita, kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Kembali kami mengingatkan bahwa minggu depan ibadah Prapaskah yang kelima tanggal 29 Maret 2020 akan kembali dilaksanakan secara online. Dan sekali lagi kami mengajak jemaat untuk terus menjaga kesehatan dan mari kita terus berdoa agar permasalahan ini bisa segera berakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.